Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Angga Amirullah, NPM 2154015, kelas PGSD 03. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai proposal penelitian tindakan kelas atau PTK yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Peserta Didik kelas 4 SDN Keragilan 01 dalam proses pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif Jigsaw tahun ajaran 2024-2025. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penelitian tindakan kelas atau PTK yang diampu oleh Ibu Elinda Rizkasari, SPD MPD. Kita mulai dari yang pertama, yaitu bab 1. Oh ya, sebelumnya ini ada 3 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Yang kedua ada bab 2 kajian teori dan pengajuan hipotesis. Dan yang ketiga metode penelitian. Kita masuk pada bab pertama dulu, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan merupakan komponen kunci dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu aspek kunci pendidikan adalah minat belajar atau motivasi belajar. Dan motivasi belajar dapat diartikan kecenderungan dan perhatian siswa terhadap kegiatan belajar yang berlangsung di sekolah. Namun di beberapa sekolah motivasi belajar itu masih relatif rendah ya. Dapat dilihat dari sikap siswa yang masih pasif, kurang bersemangat, kurang memperhatikan materi yang disampaikan. Dan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti metode pengajaran yang mungkin kurang menarik, model pembelajaran yang kurang menarik, dan media yang kurang menarik juga. Dan bisa juga disebabkan oleh lingkungan sosial. Oleh karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar dapat berpartisipasi secara antusias dan aktif dalam kelas. Salah satu caranya adalah mengembangkan dan menerapkan strategi pembelajaran yang lebih menarik, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan penelitian kali ini berfokus pada model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Untuk tantangannya seperti yang pada latar belakang tadi, yaitu motivasi belajarnya masih rendah. Dapat dilihat dari siswa yang pasif, kurang bersemangat, dan kurang mengerti materi yang disampaikan. Kita lanjut, identifikasi masalah terlebih dahulu. Identifikasi masalah. Yang pertama, masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan KPM di kelas adalah yang pertama, tidak mengerjakan PR. Itu sudah terjadi secara umum. Yang kedua, kurang semangat dalam belajar. Yang ketiga, kurangnya motivasi dalam belajar. Untuk berdasarkan masalah ini, saya hanya membahas mengenai motivasi belajar peserta didik, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kita lanjut. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dalam peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Tujuannya adalah yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Yang kedua adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah manfaat dalam penelitian. Jadi ada 2 manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yang diharapkan dari penelitian ini. Yang pertama, manfaat teoris. Ya, jadi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Yang kedua, manfaat praktis. Ya, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi yang pertama peserta didik. Diharapkan bisa memberikan pengalaman belajar yang baru sehingga motivasi belajar peserta didik dapat meningkat. Yang kedua, bagi guru,
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi konferensi bagi guru dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Dan bagi sekolah diharapkan penelitian ini dapat menjadi variasi baru dalam penggunaan model pembelajaran di sekolah. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu kajian teori dan pengajuan hipotesis. Pada kajian yang pertama kita bahas mengenai kajian teori terlebih dahulu, membahas mengenai model pembelajaran dan juga motivasi belajar. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Definisinya, di sini saya mengambil pendapat ahli, yaitu menurut Isjoni tahun 2009, model Jigsaw adalah pendekatan pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mempelajari bagian tertentu dalam materi umum. Setiap siswa bertanggung jawab untuk mempelajari dan memahami bagian yang telah diberikan dan kemudian mengajarkannya kepada teman-teman di kelompok asal. Dan langkah-langkahnya saya mengambil menurut Elliot Aronson. Pelaksanaan kelas Jigsaw yaitu yang pertama, pembagian kelompok, yang kedua, pembagian materi setiap kelompok, yang ketiga, pembentukan kelompok pakar, yang keempat, kembali ke kelompok awal, diskusi, kolaborasi, menyampaikan data kelompok pakar, yang keenam, penyusunan dan penilaian melalui tes, dan yang ketujuh, refleksi dan umpan balik. Jadi yang pertama, pembagian kelompok dulu. Kita misalkan saja ada 5 kelompok dan diisi 5 orang setiap kelompoknya. Nah, setiap kelompok diberikan materi yang berbeda-beda. Lalu setiap kelompok mempelajari materinya masing-masing, dan setelah waktu yang ditentukan dibentuklah kelompok pakar, yaitu gabungan dari peserta didik dari kelompok-kelompok yang berbeda tadi. Jadi tadi kan ada 5 kelompok ya, berisi 5 orang. Nah, kelompok pakar itu berisi 5 kelompok juga, namun isinya itu berbeda-beda per individunya dari kelompok yang berbeda, seperti itu. Lalu di kelompok pakar itu masing-masing individu menyampaikan informasi dari kelompoknya masing-masing dari kelompok awal tadi. Jadi saling bertukar informasi dari yang dipelajari tadi. Lalu kembali ke kelompok awal. Nah, di sini peserta didik setiap individu itu menyampaikan kembali apa yang didapat dari kelompok pakar tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah motivasi belajar. Di sini saya mengambil pendapat dari Winkel tahun 1948 yang menyatakan bahwa motivasi belajar adalah daya penggerak umum yang menimbulkan kegiatan belajar dan menggerakkan kegiatan belajar itu sendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan siswa. Dan lalu menurut Maslow 2005 berpendapat bahwa motivasi individu untuk belajar dipengaruhi sejauh mana kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari yang terpenuhi. Motivasi belajar dapat dipahami seorang sebagai dorongan yang muncul ketika kebutuhan-kebutuhan dasar seseorang sudah cukup terpenuhi dan mereka memiliki kebutuhan lebih tinggi dari yang ingin dicapai melalui proses belajar. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Nah, sebelum kerangka berpikir tentu saja ada beberapa yang saya kutip, yaitu penelitian yang sudah ada yang terdahulu atau penelitian yang relevan. Yang pertama saya mengambil penelitian tahun 2023 yang berjudul Penerapan Jigsaw untuk meningkatkan motivasi belajar, keterampilan berpikir kritis, dan berkomunikasi pada pembelajaran IPA siswa SD kelas 5 SD Strata Bakti Widyata 2. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa motivasi belajar meningkat setiap siklusnya. Siklus 1 meningkat sebesar 54%, yang kedua 73%, dan yang ketiga itu 100%. Jadi setiap siklusnya meningkat pesat. Yang kedua, penelitian tahun 2024, ya masih baru, masih kemarin, yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw Berbatuan Media Mock-up untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi Ekosistem kelas 5 SD Negeri Jati 01 Probolinggo. Hasilnya menemukan bahwa motivasi belajar meningkat setiap siklusnya, sama seperti yang tadi. Siklus pertama mendapatkan poin 2
2,5 dengan kategori cukup baik, dan siswa kedua mendapatkan nilai 3,83 dengan kategori baik. Berdasarkan referensi yang tadi, saya dapat menyimpulkan kerangka berpikirnya dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi awal yang dimana motivasi belajarnya masih rendah, dan ini ke kanan yaitu motivasi sebelum hasil dari motivasi yang rendah, yaitu hasil belajar yang rendah. Lalu ke kiri itu diperlakukan tindakan, yaitu model pembelajaran jigsaw yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya adalah hipotesis tindakan. Nah, untuk hipotesis penelitiannya sendiri adalah peningkatan motivasi belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Kragen 01 Modul 8 dalam pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif jigsaw. Lalu kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada setting penelitian, yaitu waktunya dulu. Untuk penelitiannya sudah dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2024, dan alasan memilih hari berikut adalah karena sekolahnya masih buka, jadi tidak libur. Jadi gurunya ada, siswanya juga ada, begitu. Dan tempatnya dilaksanakan di SD Negeri Kragen 01 Modul 8. Dan saya memilih di situ dikarenakan memiliki koneksi dengan sekolah. Yang kedua adalah subjek dan objek penelitian. Untuk subjeknya sendiri yaitu siswa kelas 4 SD Negeri Kragen 01 Modul 8. Dan objeknya sendiri adalah motivasi belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Kragen 01 Modul 8. Lalu data dan sumber data. Untuk penelitian ini sendiri menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan wali kelas 4, yaitu Ibu Tri Handayani SPD. Yang kelima, yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri itu melakukan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara langsung di kelas 4 SD Negeri Kragen 01 Modul 8. Selanjutnya adalah validasi data. Untuk validasi data, tekniknya yang saya gunakan adalah triangulasi data. Kenapa memakai triangulasi data? Dikarenakan datanya diperoleh melalui wawancara. Jadi bisa lebih mudah menggunakan triangulasi data. Ya, langkah-langkahnya itu yang pertama pengumpulan data, yaitu diperoleh dari wawancara dengan guru kelas, dengan peserta didik, dan data yang relevan dan diambil dari berbagai sumber. Yang kedua, analisis data. Ya, jadi data yang diperoleh tadi dianalisis secara terpisah untuk memahami data lebih spesifik lagi. Yang ketiga, pembandingan, yaitu membandingkan data-data yang telah dianalisis untuk mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan. Yang keempat, tafsiran, yaitu menarik hasil dari kesimpulan lalu memvalidasi dengan hasil dengan membandingkan hasil dan teori atau literatur. Dan dengan teknik triangulasi ini diharapkan dapat meningkatkan keabsahan data dan memperkuat validitas data. Selanjutnya adalah analisis data. Yang di sini saya menggunakan analisis kualitatif dengan yang pertama analisis isi atau content analysis. Menurut Berelson tahun 1952, analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk secara objektif dan sistematis mengubah pesan yang terkandung dalam komunikasi menjadi bentuk yang dapat dianalisis. Jadi analisisnya dilakukan dengan menganalisis data wawancara, observasi, dan dokumen yang terkait. Yang kedua, analisis tematik. Menurut Anthony Tuckett menyatakan bahwa analisis
Tematik adalah proses mengorganisir data kualitatif dengan cara mengidentifikasi tema yang muncul dan menghubungkan tema tersebut dengan pertanyaan, penelitian, dan teori yang ada. Jadi, analisisnya dilakukan dengan mengidentifikasi tema atau pola dalam data. Selanjutnya adalah prosedur tindakan. Di sini ada 3 langkah ya, ada 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan siklus selanjutnya. Yang pertama ada perencanaan terlebih dahulu, yaitu meliputi identifikasi masalah, merumuskan tindakan, merancang tindakan, dan menentukan instrumen pengumpulan data. Di sini yang pertama identifikasi masalah terlebih dahulu, yaitu melakukan observasi di kelas untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan wawancara pada guru dan peserta didik untuk mengidentifikasi rendahnya motivasi belajar didik. Yang ketiga, merumuskan masalah penelitian, yaitu peningkatan motivasi belajar peserta didik kelas 4 SDN Kreglan 01 Modul 8 dalam pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Yang kedua, merumuskan tindakan. Merumuskan tindakan dugaan sementara tentang hubungan model pembelajaran dengan motivasi belajar peserta didik. Nah, contohnya itu bisa diambil seperti ini. Jika menggunakan model Jigsaw, maka motivasi belajar didik akan meningkat. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah rancangan tindakan. Merancang tindakan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dengan model Jigsaw. Jadi, merancang kegiatan. Yang pertama, merancang modul belajar terlebih dahulu. Modul belajar dengan model kooperatif Jigsaw bersama guru kelas. Lalu, melaksanakan KBM dengan rancangan modul belajar yang telah dibuat. Lalu, menentukan instrumen pengumpulan data. Untuk instrumennya sendiri, ada yang pertama observasi, angket, evaluasi, dan dokumentasi kegiatan. Lalu kita masuk ke pelaksanaan tindakan. Yang kedua, meliputi pelaksanaan kegiatan, dokumentasi pengumpulan data, observasi dan refleksi, dan juga revisi. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan, itu melaksanakan KBM yang telah dirancang bersama guru kelas dan bagian angket kepada peserta didik. Lalu dokumentasi dan pengumpulan datanya, yaitu dengan melakukan observasi selama kegiatan berlangsung, melakukan dokumentasi selama kegiatan berlangsung, dan mengumpulkan angket yang sudah diisi oleh peserta didik sebelumnya. Lalu observasi dan refleksi, yang pertama menganalisis data. Jadi data-data yang sudah diperoleh itu dianalisis dan ditentukan efektivitasnya dari kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, refleksi, merefleksikan tindakan yang telah dilakukan dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari tindakan yang telah dilakukan. Yang keempat, revisi, itu merevisi tindakan, melakukan revisi berdasarkan hasil dari refleksi. Yang kedua, membuat rancangan siklus selanjutnya berdasarkan revisi. Dan yang kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu siklus selanjutnya. Dan siklus selanjutnya ini hanya satu langkah saja, yaitu melaksanakan siklus selanjutnya berdasarkan rancangan yang sudah direvisi tadi. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.